Yang kami hormati ada pembicara kita, Ibu Apoteker Satriani Sinukaban ya dari Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Yang kami hormati sudah ada Ibu Dekan, Profesor Dr. Shirley Kumala, MDO Metapoteker, para dosen, sudah ada Bu Lumbu, Bu Diana, ada Pak Kosasi tadi ya. Oke, hari ini ada kuliah Kapita Selekta 2 menghadirkan narasumber praktisi ya dari berbagai bidang dari industri, rumah sakit, apotek, dan sebagainya. Ini Kapita Selekta yang kedua untuk semester ini. Sebelum kita mulai, kami mohon mungkin Bu Dekan untuk bisa memberikan sambutan, Prof. Ya, silakan, Prof. Baik. Oh, ya. Terima kasih Bu Hesti yang pada hari ini mengadakan acara Kapita Selekta. Yang saya hormati Bu Hesti sebagai Kaprodi, mungkin di situ ada Sekprodi, kemudian tentunya para dosen dan para peserta dari mahasiswa Prodi Apoteker, dan juga yang saya hormati pembicara Ibu Satriani dari Rumah Sakit Fatmawati ya. Ya Bu. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum Selamat pagi Bu. Wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tentunya pada hari ini kita bersyukur karena kegiatan Kapita Selekta oleh Prodi Apoteker tetap bisa berjalan meskipun dalam suasana pandemi COVID, dan tetap kita lakukan dengan cara online atau daring gitu ya. Saya senang sekali dan berterima kasih terutama untuk pembicara yang bersedia dan juga pelaksanaan dari Ibu Kaprodi PSPA yang selalu jadwal tetap dilaksanakan. Dan saya hanya berpesan kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan Kapita Selekta ini pada pagi hari ini, tolong diperhatikan dan bisa mendapatkan hasil yang baik dengan tanya jawab yang kita tahu bahwa pembicara ini tentu Ibu Satriani sangat sibuk, tapi berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan atau sharing ilmunya dan kepada adik-adik di Prodi PSPA. Ya, jadi tolong diperhatikan dan pergunakan kesempatan ini yang mungkin juga langka ya, maksudnya setiap pembicara tentu pasti sibuk dan Ibu Satriani sangat saya sangat menghargai dan dengan kesibukannya tetap ingin memberikan ilmunya. Itu saja, saya tidak berpanjang lebar dan semoga Kapita Selekta ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi mahasiswa di PSPA. Itu yang saya bisa sampaikan, Ibu Kaprodi Apoteker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali Bu Dekan atas sambutannya. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya membaca CV singkat ya dari pembicara. Jadi Ibu Satriani Sinukaban, SSI Apoteker, menyelesaikan strata 1 dan profesi apotekernya di Institut Sains dan Teknologi Nasional. Saat ini beliau bekerja sebagai apoteker di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, penanggung jawab produksi steril dan non-steril aseptic dispensing. Nah, selain sebagai seorang apoteker, Ibu Satriani ini juga adalah trainer ya, jadi sering memberikan pelatihan ya terkait dengan aseptic dispensing. Jadi memang sudah kepakarannya di sana, jadi kita pandang beliau adalah orang yang tepat untuk kita undang untuk sharing dengan mahasiswa apoteker, berbagi ilmu dan pengalamannya terkait aseptic dispensing. Baik, kepada Ibu Satriani, kami persilakan Bu. Ya, terima kasih Bu Hesti. Selamat pagi Bapak Ibu, para dosen, ya, Bu Dekan, dan juga adik-adik mahasiswa di program studi profesi apoteker. Ya, saya senang sekali kalau dipercayakan untuk men-sharing ya, nanti kita sama-sama belajar tentang aseptic dispensing, pelayanan aseptic dispensing di rumah sakit. Saya akan tampilkan PowerPoint-nya sebentar ya. Terus nanti background-nya tolong dibenarin ya. Jadinya ya.
Backgroundnya aku itu tadi salah. Karena biar biasanya nggak usah pakai background. Backgroundnya. Tadi si Anis. Nggak dihilangkan. Di slide show ya. Di slide show ya. Ya. Baik. Peran apoteker dalam pelayanan aseptik dispensing di rumah sakit. Tentunya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 ya tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, salah satu tugas daripada farmasi klinik adalah dispensing sediaan steril ya. Dispensing sediaan steril ini harus dilakukan di instalasi farmasi dengan teknik aseptik untuk menjaga sterilitas dan stabilitas produk dan melindungi petugas dari paparan zat berbahaya serta menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat. Ya, juga dalam penilaian Komite Akreditasi Rumah Sakit ya di Pokja PKPO ya pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat di standar PKPO 5 disebutkan bahwa harus ada regulasi penyimpanan dan penyerahan obat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik profesi, juga harus ada bukti pelaksanaan staf yang menyiapkan produk steril, dilatih, memahami serta mempraktekkan prinsip penyiapan obat dan teknik aseptik. Kemudian ada bukti pelaksanaan pencampuran obat kemoterapi dilakukan sesuai dengan praktik profesi, dan ada bukti pencampuran obat intravena, epidural, dan nutrisi parenteral, serta pengemasan kembali obat suntik dilakukan sesuai dengan praktik profesi. Ya, ini dari KARS sendiri sudah memberikan standar untuk rumah sakit melakukan pencampuran obat secara aseptic dispensing. Kemudian dispensing dan steril sendiri bertujuan agar menjamin pasien menerima obat sesuai dengan dosis yang dibutuhkan, kemudian menjamin sediaan steril dan stabilitas produk, kemudian melindungi petugas dari paparan zat berbahaya dan menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat. Ya. Kegiatan dispensing steril sendiri meliputi pencampuran obat suntik, penyiapan nutrisi parenteral, dan penanganan sediaan sitostatika. Untuk ruang pencampuran obat steril, ya areanya harus terpisah ya. Jadi dalam pelaksanaannya nanti tidak boleh digabung dengan misalnya kalau kita pelayanan obat oral atau untuk tempat dekat dengan ruang yang lalu lalangnya itu tinggi, itu kita biasanya pisahkan. Jadi memang dia tempat yang memang tidak terlalu banyak kegiatan ada di situ. Kemudian ukuran clean room-nya sendiri tergantung dari besaran kegiatan. Kemudian lantainya dari vinil atau epoksi. Kemudian tersedia lamina airflow dengan HEPA filter, penyaring udara, dan ada ruang ganti. Tentunya harus ada ruang ganti. Dekat dengan wastafel, untuk sebelum kita bekerja kita harus mencuci tangan terlebih dahulu ya. Hand wash, kemudian ada tempat sampah khusus karena nanti kita banyak menggunakan jarum suntik, jadi safety box harus ada di tempat kita bekerja. Kemudian harus ada fast box. Nanti kita akan lihat fast box itu tempat keluar masuknya obat seperti apa. Karena ada beberapa tipe daripada fast box. Ya. Untuk teknik aseptik sendiri di lamina airflow ya. Seperti ini. Yang kita punya Fatmawati juga sudah lebih baik ya. Nanti akan saya perlihatkan videonya bagaimana operator bekerja di lamina airflow sesuai dengan standar. Apa sih peran apoteker dalam penyiapan obat aseptik dispensing? Ya, tentunya sama juga seperti penyiapan obat oral ataupun injeksi. Ya, kita harus dari penyiapan, penyimpanan, pemberian, kontrol kualitas dan stok itu harus
apoteker sangat berperan dalam hal ini ya. Kita lihat pada waktu penyiapan. Ya. Resep yang masuk itu harus kita kaji ya. Ada namanya 7 benar, benar pasien, benar obat, benar indikasi, benar dosis, dan rute, waktu pemberian dan dokumentasi harus benar. Kemudian kita itu harus menghitung juga kesesuaian dosis ya, karena sering kalau dokter itu yang udah biasa, kadang-kadang tuh suka dia tidak melihat lagi berat badan, ataupun karena kan berat badan dan tinggi badan untuk obat-obat sitostatika ini harus disesuaikan untuk perhitungan dosis. Karena itu kita juga harus, selain sudah dokter memasukkan resep, jangan langsung dikerjakan. Jadi kita harus menghitung kesesuaian dosis. Dan seringkali kesesuaian dosis ini juga menjadi standar daripada klaiman kita, karena pasien kita kan kebanyakan ini BPJS. Jadi kalau di BPJS untuk obat-obat kemoterapi, kalau kita tidak hitung dosis, tidak sesuai dengan retriksi, maka tidak akan dibayar oleh BPJS. Jadi teman-teman nanti kalau bekerja di bagian kemoterapi, itu retriksi yang dibuat oleh formulir nasional, baik dari segi dosis ataupun persyaratan untuk obat kemoterapi harus benar-benar diperhatikan agar pada waktu nanti kita mengklaim jangan sampai dikembalikan karena tidak sesuai dengan aturan BPJS. Ya, kemudian kita juga memilih jenis pelarut dan volume yang digunakan. Ya, kemudian memberi label, ya, identifikasi pasien ini juga sangat penting ya. Ada nama, nomor rekam medis, ya, obat yang berkhasiat yang ada di dalam, kemudian pelarutnya, dengan rute pemberian, tanggal dan waktu penyiapan, jangan lupa tanggal kadaluarsa, ya. Kemudian jam berapa kita menyiapkan dan jam berapa kadaluarsanya akan berakhir. Ya, kemudian penyimpanan juga harus kita edukasi, karena jangan sampai obat yang sudah kita buat sedemikian rupa di ruang perawatan malah tidak disimpan sesuai dengan standar. Ya, ini yang sering terjadi. Jadi akhirnya obat kita rusak ya, karena tidak disimpan sesuai dengan standar. Jadi apoteker sangat berperan dalam penyimpanan, baik itu di depo kita sendiri atau di instalasi farmasi maupun setelah obat didistribusikan. Jadi jangan begitu obat kita distribusikan, kita anggap itu menjadi tanggung jawab perawat, kan sudah ada di ruang perawatan gitu. Jadi tetap ada akreditasi sendiri, kita diberi wewenang, apoteker diberi wewenang untuk melakukan supervisi terhadap penyimpanan obat, baik dari suhu, tempat, kelembapan udara di ruang perawatan. Ya. Nah, sebelum kita mulai penyiapan aseptic dispensing, tentunya ada namanya preparasi. Ya, preparasi ini adalah mulai dari kita memakai APD, ya, kemudian kita menyiapkan bahan-bahan yang akan kita lakukan, bahan-bahan yang akan kita dispensing, kemudian etiket, semua itu harus kita persiapkan terlebih dahulu. Ya, jadi jangan sampai nanti sudah di dalam gitu, ketinggalan, ini belum ya, etiketnya belum dibuat, atau masih ada speed yang tidak sesuai dengan yang akan kita gunakan. Ya, jadi memang harus persiapan itu, kalau kita baik dalam persiapan mungkin sudah sekitar 50% kita sudah bisa mengerjakan dengan baik. Tetapi kalau di fase preparasi kita tidak melakukannya dengan baik, maka nanti berikutnya kita akan kesulitan. Nanti yang speednya lah tidak sesuai, kemudian ada yang ketinggalan obatnya. Nah, itu yang sering terjadi, karena itu benar-benar di fase preparasi kita siapkan dengan baik ya. Nah, sebelum kita mulai tentunya kita akan menggunakan APD terlebih dahulu ya. Ya, ini ada topi ya, kita cepat aja untuk APD ya. Kemudian masker ya. Seperti kita ketahui sekarang masker itu ada dua ya, ada masker bedah dan masker N95. Kalau untuk dispensing yang non sitostatik kita hanya menggunakan masker bedah. Tetapi kalau di ruang sitostatika tentunya kita menggunakan masker yang N95 ya. Jadi double masker N95 dan juga masker bedah. Kemudian perisai wajah atau yang sekarang kita kenal dengan face shield ya. Ya, ini bisa untuk ruangan sitostatika, pencampuran obat suntik kita kombinasikan. Jadi
setelah kita gunakan masker, di double nanti lalu kita pakai face shield. Ya, nanti kita lihat di videonya bagaimana teman-teman di Fatmawati bekerja menggunakan di ruang sitostatika dengan APD yang lengkap. Ya, kemudian sarung tangannya juga ya. Ini ada syarat-syaratnya, harus memiliki permeabilitas yang minimal sehingga dapat memaksimalkan perlindungan bagi petugas dan cukup panjang ya untuk menutup pergelengan tangan. Jangan hanya sampai ini ya telapak tangan aja, tapi sampai nanti manset baju itu bisa ketutup. Kemudian ada juga syarat bahannya ya. Ini untuk sarung tangannya. Kemudian kacamata pelindung Google ini juga digunakan untuk ruang pencampuran obat sitostatika ya. Jadi operatornya menggunakan kacamata pelindung Google. Ya. Kemudian ini pakaian kerja, ada gaun ya untuk petugas kemoterapi ini harus lengkap ya sampai menutup kepala ya. Kemudian lengan panjang, bermanset dan tertutup di bagian belakang dan mempunyai tali di bagian dada serta dilengkapi dengan topi. Ini untuk pakaian kerjanya dan juga alas kaki ya. Ini ada sepatu bot ya untuk ruang kemoterapi. Tujuannya melindungi kaki dari kontaminasi cairan. Ya. Dan sepatu bot dia harus kokoh. Sepatu bot ya. Ya. Ini urutan kalau kita memakai APD ya. Pertama tentunya kita harus hand washing dulu ya, cuci tangan dulu, kemudian nanti sebelum kita menggunakan sarung tangan kita hand rub dulu. Ya, tentunya teman-teman sudah tahu ya ada 6 langkah untuk melakukan cuci tangan ya. Hand rub itu ada 6 langkah. Kemudian menggunakan baju pelindung, mengenakan tutup kepala, memakai kaos kaki, memakai jas ya atau manset berlapis manset lapis luar, masker pelindung luar, menggunakan kacamata pelindung, sarung tangan lapis dalam dan sarung tangan steril lapis luar. Ya jadi untuk prinsipnya adalah nanti yang pada waktu urutan pemakai APD yang terakhir adalah sarung tangan steril ya karena jangan sampai kita udah nanti pakai sarung tangan steril kita masih pegang ini tutup kepala, masih pegang sepatu kaki gitu. Jadi ini akan menyebabkan nanti tangan kita yang tadi udah steril ya, udah pakai sarung tangan steril, malah nanti mengkontaminasi produk yang akan kita campur. Seperti itunya urutannya. Jadi prinsipnya yang terakhir adalah sarung tangan steril lapis luar ya, sehingga nanti kita siap bekerja, kemudian produk yang kita buat juga bisa dijamin steril. Ya, sedangkan untuk menanggalkannya seperti ini ya, prinsipnya yang kontak dengan zat yang kita lakukan rekonstruksi itu ada yang pertama kita buka ya. Jadi misalnya sarung tangan lapis luar, tentunya ini ya yang banyak kontak ya dengan ampul ataupun dengan zat aktif yang kita campur. Nah inilah yang pertama nanti kita lepaskan ya, lepaskan sarung tangan, nanti baru ada urutan berikutnya. Jadi untuk memakai APD juga ada tekniknya. Nah, seperti ini nanti kalau sudah siap kita bisa bekerja ya, masker, kacamata Google ya, bajunya semuanya sudah siap untuk kita masuk ke dalam ruang pencampuran. Kalau seperti ini untuk pencampuran ruang sitostatika ya. Oke, ini untuk pencampuran ruang sitostatika. Ya, ini alat yang kita punya di Fatmawati, Fastbox. Ini untuk juga untuk obat non sitostatika ya. Kita seperti ini ada alatnya di Fatmawati, nanti kita bisa lihat videonya. Ya. Ya. Ini saya akan putarkan video bagaimana kita melakukan pencampuran obat steril di ruang yang non sitostatika ya, non sitostatika. Video mana? Ini. Di PowerPoint.
Ya, resep tadi, pengkajian resep oleh apoteker sebelum masuk ke ruang pencampuran. Nah, ini ruang pencampurannya. Ya, kemudian masuk ke petugas yang melakukan pertama-tama adalah teknik dekontaminasi. Ya, seperti ini di lab sekarang. Ya, di swab ya ada satu arah dengan kasa steril. Ya. Ini meja kerja sebelum nanti masuk obat-obat masuk ke dalam laminar airflow ya. Ya, kemudian wadah yang akan digunakan juga kita bersihkan ya kemasannya agar tidak mengkontaminasi produk yang akan kita buat. Ya, begitu juga obat-obat yang akan kita campur, swab terlebih dahulu. Petugas preparasi di sini menyiapkan apa aja yang menjadi kebutuhan operator pada waktu bekerja. Tentunya dia sudah paham kalau seperti tadi resepnya Kain1B dicampur dengan dextrose 40%, kemudian dicampur dengan obat high alert ada KCL 25 mg ya. Ya. Jadi selalu siapkan etiket ini sudah disiapkan, pembuangan sampah juga kita siapkan. Nah, lalu kita masukin ke dalam passbox karena passbox di sini berguna untuk keluar masuknya material. Nah, di dalam sudah siap operator yang nanti juga akan mencampur obat ini dan tetap ya dilakukan swab juga di dalam ruangan laminar airflow ya. Kemudian kita siapkan ini underpad agar mencerap kalau ada tumpahan zat yang akan kita campur ya. Ini sudah disiapkan tadi oleh bagian preparasi operator, kemudian mulai bekerja ya. Dia menggunakan ini sarung tangan yang double ya, ini yang luar yang steril. Pada waktu menggunakan sarung tangan steril, kan minimal kita tuh jangan banyak menyentuh bagian-bagian yang steril ya, kita minimalkan pada waktu kita menggunakan ya. Kemudian ya tadi sudah di swab ya, nanti operatornya mulai mencampur ya. Ya. Ini ada obat KCL ya, obat kalau di Fatmawati ini dimasukkan dalam elektrolit pekat sehingga ini adalah golongan obat high alert ya. Karena itu setiap kita mau mendistribusikannya harus diencerkan dahulu di instalasi farmasi, tidak boleh kita distribusikan dalam bentuk pekat ya. Dia harus diencerkan terlebih dahulu. Ya, setelah needle dipasang ya ya ditarik membentuk sudut 45 derajat ya. Sesuai dengan kebutuhan, ditarik sesuai dengan kebutuhan ya, ya. Kemudian tadi sudah dimasukkan. Nah, ditutup dengan parafilm ya. Parafilm ditutup ya. Ya, label yang sudah dibuat tadi tinggal ditempel setelah selesai ya. Ya, ini prosesnya yang dilakukan ya. Lalu kembali dimasukkan ke dalam passbox
dan bagian preparasi kemudian mengecek kembali apakah sesuai etiket yang dibuat, ya, cocokin lagi, kita tetap pakai prinsip 7 benar ya. Ya, sambil melihat cairannya ya. Secara organoleptik kita lihat ya, sehingga kita bisa lihat bagaimana produk jadi ya untuk yang akan kita distribusikan ya. Kemudian kita tanda tangan untuk menyatakan bahwa obat sudah dapat didistribusikan. Ya. Ini untuk sediaan non steril ya. Ya, kembali ke PowerPoint. Kembali ke PowerPoint. Ya. Ini untuk teknik pengambilan obat dari dalam ampul ya. Teknik pengambilan obat dari dalam ampul. Ya, ini kita lihat ya untuk ampul sendiri. Ini ada bagian-bagiannya ya. Ini kepala ampul, kemudian ini lehernya ya. Kemudian ini badannya ampul. Ya. Pada waktu kita mau memotek ampul ini yang banget harus kita perhatikan adalah titik lemahnya. Titik lemahnya itu ada di bagian leher ya. Biasanya itu suka ada tanda merah ya atau bulatan, jadi yang menandakan titik lemahnya daripada ampul. Ya, ini tekniknya seperti ini ya. Pertama, kita pada waktu kita akan memecahkan ampul ya, memecahkan ampul, kita memindahkan ya semua larutan obat dari leher ampul ya. Jadi jangan sampai pada waktu kita mau motek begitu, terus masih ada yang di leher ampul. Dan kemudian kita bisa melakukan teknik J-motion ya. J-motion itu atau kita bisa ketuk-ketuk gitu ya. Sehingga nanti semua cairan yang ada di leher ampul turun ke badan ampul. Kemudian kita seka ini leher ampul dengan kasa steril ya. Kemudian setelah kita kasa dengan kasa steril atau alkohol swab ya, kita lilitkan di sekitar leher ampul. Kemudian pegang ampul dengan posisi 45 derajat dan patahkan di bagian atas ampul dan dengan arah menjauh, jangan ke arah kita. Nanti kalau obat kemoterapi dia bisa muncrat ke kita ya. Jadi selalu arahkan jauh dari kita ya. Kemudian pegang ampul dengan posisi 45 derajat dan setelah kita mematahkan tadi ya, kemudian kita masukin speed ke dalam ampul dan kita tarik seluruh larutan dari dalam ampul ya dengan menggunakan needle. Ya, kalau itu kita menarik, jadi nanti kita sampai isinya habis ya. Kemudian kita kembali menutup needle. Sedangkan untuk apabila kita ingin memasukin ke dalam infus intravena ya, larutan tadi kita masukkan ke dalam infus dengan posisi 45 derajat ya, perlahan-lahan melalui dinding infus ya, agar tidak berbuih dan tercampur dengan sempurna. Ya. Karena ada beberapa larutan yang seperti dia dasarnya minyak, itu kalau kita langsung breathe dengan tekanan yang cukup keras ataupun kita tidak perlahan-lahan, maka nanti dia akan berbuih. Dan biasanya seperti ini susah kita untuk kembali lagi. Ya. Maksudnya lama, butuh waktu lama untuk dia bisa kembali lagi. Ya. Ini untuk teknik pemindahan ampul ya. Nanti untuk vial akan kita lihat di video pencampuran handling sitostatika ya. Di situ nanti akan kita lihat bagaimana operator memindahkan obat dari dalam vial ya. Ada tekniknya. Setelah kemudian kita untuk nutrisi parenteral ya. Nutrisi parenteral untuk di Fatmawati sendiri kita melakukannya lebih banyak kepada perinatologi ya, di Departemen Perinatologi. Karena untuk yang dewasa banyak sediaan pabrikan ya, seperti Kabiven, Klinimik ya, aminofluid. Jadi dokter itu jarang sekali minta nutrisi parenteral dilakukan pencampurannya di instalasi farmasi. Karena memang variannya sangat banyak untuk pabrikannya, sediaan pabrikan. Jadi biasanya kita untuk perinatologi ya, bayi-bayi yang baru lahir, terutama dengan bobot di bawah 1,5, itu memerlukan formula khusus untuk menambah berat badan dan juga menjaga elektrolit, cairan elektrolitnya. Ya. Dengan teknik aseptik ya dapat menjamin ketepatan sediaan steril yang dibuat dan bebas kontaminasi ya.
Tujuan untuk terapi nutrisi parenteral sendiri agak menjaga atau memperbaiki nutrisi dalam keadaan sakit, ya, kemudian mencukupi dan mempertahankan keseimbangan elektrolit, mencegah komplikasi, memperbaiki kualitas hidup, menjaga fungsi organ tubuh, dan meningkatkan proses pemulihan. Jenis formulanya sendiri yaitu untuk formula baru lahir, atau untuk kita pediatrik ya, kemudian formula pediatrik, formula dewasa, geriatri, dan formula kondisi khusus. Untuk bayi baru lahir, kita punya formula yang namanya PG, protein glukos ya, baik itu PG1 maupun PG2. Ini yang banyak kita lakukan di ruangan aseptic dispensing ya untuk formula baru lahir. Ya, karena bayi-bayi yang baru lahir harus mendapatkan gizi yang baik ya, yang dengan terutama untuk bayi prematur dan bayi dengan bobot di bawah 1,5 ya, memerlukan formulasi khusus. Jadi Fatmawati sendiri dari hasil penelitian, kebetulan kita berkolaborasi dengan dokter perinatologi, mereka membuat satu formula bagaimana bayi-bayi yang baru lahir bisa tercukupi protein dan kalorinya, walaupun berat badannya misalnya di bawah 1,5, tetapi tidak mengganggu berat badannya pada waktu bayi ini misalnya mengalami kelainan, infeksi atau sepsis. Jadi sambil sepsis atau infeksinya diobati, tetapi berat badannya tetap kita jaga. Dan itu memang banyak sekali membantu, terutama di Departemen Perinatologi, bahwa formula yang kita buat ini ternyata bisa tetap mempertahankan berat badan bayi. Ya, kemarin kasusnya kita baru ketemu tuh satu pasien dengan lahir berat 1,1 ya, kemudian diberikan PG2 ini sekarang sudah 2 kilo. Padahal pasien ini juga mengalami infeksi di bagian perut dan juga kelainan di peristaltistik khususnya. Dokter waktu itu berkata bahwa ini bagus sekali karena walaupun infeksi berat badan bayi tidak berkurang gitu, atau artinya tetap berat badan bisa kita jaga dengan baik. Inilah gunanya pemberian nutrisi parenteral pada di instalasi perinatologi. Ya. Kemudian pengkajian resepnya ya, komunikasi atau didiskusikan dengan permintaan resep, kemudian verifikasi dan telah resep ya, sama seperti tadi pada waktu kita melakukan pencampuran obat suntik ya, kemudian kita lihat compoundingnya, labeling, dan dispensing ya. Komunikasi tentunya ini memerlukan kehadiran apoteker di ruang perawatan ya. Jadi memang khususnya di perinatologi ini kita tiap hari hadir. Jadi kita lihat keluhan-keluhan yang terkait obat yang kita dispensingkan ya, apakah ada phlebitis atau seperti apa, nanti kita akan komunikasikan dengan dokternya. Ya, nanti saya akan perlihatkan bagaimana obat yang kita buat dipasang di ruang perinatologi, digunakan di ruang perinatologi. Ya. Ini adalah komposisi dari PG ya. Ya, ada dextrose, kemudian ada yang 40%, yang 10%, ada MgSO4 yang diencerkan, kemudian ada asam amino, ada normal salin yang 3%, ada KCl, dan kalsium glukonas. Jadi ada 7 item ya yang nanti akan dicampur di dalam perfusor sebelum diberikan kepada bayi. Ya, ini nanti kita lihat seperti apa nih ya. Ini obat-obat yang sudah kita campur ya. Ini yang dibungkus aluminium foil. Jadi nanti kita kemas dalam perfusor ya, speed 50 cc. Ya, kemudian nanti perawat akan menggunakan dengan menggunakan siring pump ya untuk mengatur setiap tetesan yang akan diberikan kepada bayi ya. Seperti ini ya. Ini yang di aluminium foil ini ada 2. Jadi ada yang cairan yang tadi PG, kemudian juga ada lipid ya. Ini kita bungkus dengan aluminium foil karena bisa rusak kalau terkena cahaya. Ya, ya ini
masih di perinatologi, ya. Ini bayi-bayi yang tadi yang diinfus dengan cairan PG maupun lipid, ya. Nah, ini ada instruksi. Jadi setiap hari kita keliling ya ke ruang perinatologi ini untuk melihat hari ini cairannya sudah stop atau ada perubahan terapi karena volume kalau volume bayi baru lahir itu maksimal cairan yang boleh diberikan kan 150 ml per kilogram berat badan, ya. Tapi kalau nanti dia sudah bisa minum, ya, volumenya akan dikurangi. Karena itu setiap hari kita harus hadir di sini untuk kita melihat berapa sih volume cairan yang masih dibutuhkan oleh bayi-bayi di perinatologi, ya. Kemudian apakah ada pergantian terapi, ya, seperti itu. Ya, ini jadi peran apoteker di sini, ya, untuk menilai. Kemudian nanti mendiskusikan juga kepada dokter kalau dok sudah bisa minum nih, gimana kita volumenya kita kurangi atau seperti apa. Nanti kita bisa berdiskusi dengan dokter. Ya. Oke, tadi ini untuk cuci tangan. Ini sebelum kita sekarang masuk ke pencampuran obat sitostatika, ya. Lakukan cuci tangan terlebih dahulu karena itu selalu siapkan wastafel, ya, berdekatan dengan ruang pencampuran obat sitostatika. Nah, ya, untuk dispensing sediaan sitostatika, ya, tentunya alatnya berbeda dengan kita tadi mencampur obat yang non sitostatika, ya. Dia menggunakan biological safety cabinet, ya, dengan aliran udaranya vertikal dan ruang yang dirancang khusus, ya. Ini untuk obat steril sitostatika, ya, ini dia aliran udaranya vertikal, ya, mengalir dari atas ke bawah dan untuk menjaga sterilitas produk dan melindungi operator, ya. Dan hanya untuk obat kemoterapi. Ini penyimpanan obat kemoterapi, ya. Jadi ini kita ada 2 refrigerator, ya. Refrigerator untuk suhu obat yang disimpan pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Kita gunakan refrigerator, kemudian setiap hari akan dipantau suhunya, gitu. Jadi kalau suhunya sudah di atas 8, kita harus cepat-cepat lapor atau memindahkan obat tersebut ke dalam refrigerator yang masih sesuai dengan standar, ya. Kemudian ini untuk karena sitostatika ini adalah masuk dalam obat high alert, maka perlu penandaan, ya, penandaan. Ya, terpisah dari obat yang lain, kemudian diberi label merah ini, ya, diberi tanda dengan menggunakan selotip merah, ya. Kemudian di stempel nanti di stiker obat high alert. Ya, ini untuk penyimpanannya. Ya, kemudian ini contoh protokol permintaan pencampuran obat kemoterapi. Ini ada karboplatin 900 mg, ya. Kemudian ada paclitaxel, ini paclitaxel 300 mg, ya. Nanti sebelum dilakukan pencampuran, ini dihitung terlebih dahulu dosisnya, ya. Nanti apoteker yang bertanggung jawab di pencampuran obat sitostatika akan menghitung dengan menggunakan rumus akar berat badan kali tinggi badan diakarkan dibagi 3.600, ya. Nanti setelah itu, setelah dihitung oleh apoteker penanggung jawab obat sitostatika, maka akan dikerjakan oleh operator, ya. Ini passbooknya, kalau ini di ruang sitostatika, ya. Tentunya APD yang digunakan juga berbeda dengan yang pencampuran obat di yang non sitostatika, ya. Seperti ini. Ya. Ini teknik pencampuran ini, ya. Pencampuran obat sitostatika, ini ada videonya, sebentar saya ini kan, ya, videonya. Ya. Ya, ini yang masih konvensional, ya, yang nanti menggunakan jarum suntik, lalu nanti kita lihat lagi ada yang teknik dengan menggunakan flow system. Ini operator bagian preparasi tadi sudah menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan daripada operator, ya.
operator di sini tidak keluar masuk ya dari BSC ini, jangan sampai nanti operatornya juga keluar masuk, nanti akan mengkontaminasi baik dari lingkungan terhadap obat ataupun obat yang mengkontaminasi lingkungan ya. Jadi disiapkan ya, jangan lupa selalu swab ya, lakukan ini dengan alkohol swab ya. Ini menarik cairannya dari dalam vial ya. Tadi dimasukin udara terlebih dahulu ya, membuat tekanan negatif, lalu pelan-pelan kita tarik sesuai volume ya. Ya. Ya, lalu di flushing ya sesuai volume yang diperlukan. Ya, nanti ada lagi teknik close system. Ini kalau ini secara konvensional masih menggunakan jarum suntik, kita meminimalisir penggunaan jarum suntik di pencampuran obat kemoterapi. Ya, berikutnya akan kita lihat bagaimana juga operator menggunakan teknik close system. Ya. Maaf, sebentar ya, ada kesalahan. Ya, maaf Ibu, ini kelihatan Bu? Belum Bu. Belum kelihatan? Belum. Oh maaf ya Bu ya, ini. Bentar Bu ya. Kelihatan Bu? Sedang proses kayaknya. Oke, sudah Bu. Sudah kelihatan ya Bu ya? Ya. Ya. Ini juga di ruang kemoterapi ya, ini ada vincristine ya. Dia volumenya memang kecil. Ya, jadi nanti di sini operator akan menarik pelarutnya terlebih dahulu. Ini dia pelarutnya normal salin, ya disuap lebih dahulu, kemudian disiapkan jarum suntik ya, volumenya 10 cc, jadi ditarik terlebih dahulu cairan pelarutnya ya, tadi dengan memasukkan udara ya ke dalam cairan pelarut. Ya, lalu diatkan dengan vincristine yang ditarik ya, ini memang volumenya kecil sekali. Ya. Ya, kemudian dipaskan ya. Ya, sudah selesai. Nah, memang mereka akan mengerjakan ini vincristine sebelum mereka mengerjakan yang lainnya. Ini vincristine lebih dahulu ini ya. Nah, jadi nanti ada beberapa permintaan terhadap obat vincristine. Ini dikerjakan terlebih dahulu oleh operator sebelum nanti dia masuk ke obat yang lain. Ya, sama seperti tadi, ditarik dulu cairannya ya.
Jadi kalau ini langsung diambil dari ya. Jadi usahakan untuk menghilangkan bubble-nya ya, atau gelembung udara. Ya, masih sama ya. Ini nanti distribusinya juga di dalam speed ya, tidak di dalam pelabot. Langsung didistribusikan dalam bentuk speed. Mbak, saya campur, Mbak. Saya campur. Telurnya kayak siji. Ya, membuka tutup vianya dengan pinset ya. Jadi kita siapkan pinset. Jangan dengan kuku ya, nanti takutnya lupa ya. Ini juga bisa mencemari produk kita. Jadi gunakan pinset yang memang sudah di swab ya. Ya, ini yang sudah selesai dikerjakan, kemudian dimasukin ke passbox. Ya, nanti bagian bagian luar yang preparasi nanti akan mengambil, mengecek kembali kesesuaian baik itu dari label ya isinya, lalu nanti didistribusikan ke ruang kemoterapi, ruang perawatan kemoterapi. Nah, kalau ini yang sistem close system ya, jadi untuk volume besar itu memang sebaiknya kita menggunakan close system. Ini sangat membantu operator ya, terhindar dari semburan pada waktu penarikan cairan sitostatika ya, obat sitostatika. Ya. Nah, kita menggunakan di sini namanya EcoFlux ya. EcoFlux ini satu produk dari B. Braun ya. Mereka membuat produk yang memang inovasi yang membuat memang penggunaan daripada jarum suntik sangat minim pada waktu pengerjaan obat sitostatika. Ya, kita lihat ya, di swab terlebih dahulu setiap sebelum kita lakukan swab. Ya, swab. Ini tadi karboplatin ya, tadi seperti permintaan daripada protokol obat kemoterapi tadi untuk karboplatin. Ya, ini EcoFlux ya, nanti ya di pelarutnya, ditempelkan di pelarutnya, lalu juga ya seperti ini obatnya. Nah, jadi tinggal ditekan-tekan aja, nanti otomatis akan berpindah volume yang ada di pelabot ke dalam ininya cairan infus ya. Ini, ya. Ini sangat membantu ya operator di bagian sitostatika dalam bekerja. Minim sekali resiko tertusuk jarum ataupun ada semburan pada waktu dia bekerja. Seperti ini. Ini dengan obat yang sama, jadi dia
tidak mengganti EcoFlux-nya ya. Nanti kalau obatnya sudah berbeda tentunya akan diganti ya. Ya, ini dicabut, dibuang ya, semua sekali pakai. Ya, kemudian di swab kembali, lalu ditutup dengan parafilm. Ya. Ya, sudah jadi ya produknya. Ya. Kemudian berikutnya paclitaxel tadi. Ya. Ya sama, ini di swab kembali. Kali EcoFlux ya, yang baru ya, karena sudah berbeda zat aktifnya ya, tentunya berbeda, harus diganti. Kemudian dipasang ya, ya. Di operator simple ya, pada waktu bekerja menggunakan EcoFlux ini ya. Resiko tertusuk jarumnya juga sangat kecil. Ya, ini. Oke, setelah selesai di swab kembali di ini dengan alkohol swab ya. Ya, kemudian ditutup dengan parafilm ya. Ya. Sudah selesai, lalu dimasukin ke passbox ya. Passbox. Ya, ini passbox. Passbox ini kalau terbuka satu sisi yang satunya otomatis akan tertutup dia, jadi menggunakan sistem otomatis ya. Jadi nggak bisa terbuka dalam kedua sisinya dalam waktu sekaligus ya. Jadi ini bagian dalam yang terbuka, kemudian bagian luarnya tertutup. Nanti akan sebaliknya kalau operator yang dipreparasi membuka, otomatis yang sebelah dalam tertutup. Ya, ini disiapkan. Kemudian dicek ya. Ya, ini karboplatin sesuai dengan dosis tadi ya yang diminta sama paclitaxel. Ya. Baik, ini untuk pencampuran sitostatika ya. Jadi tadi sudah untuk pencampuran obat suntik, obat nutrisi parenteral, dan ini untuk pencampuran obat sitostatika. Jadi di aseptic dispensing sendiri di Fatmawati 3 hal ini sudah kita lakukan. Dan memang yang sekarang dalam proyek pengerjaan itu adalah untuk pencampuran obat suntik, karena memang alatnya juga baru datang, kebetulan ada di IGD ya, alatnya baru ini baru datang, dan ini akan segera juga dilakukan sehingga standar daripada KARS di PKPO 5 dapat semua kita penuhi. Saya rasa untuk presentasinya cukup sekian. Kita masuk langsung ke diskusi ya Bu ya. Nanti teman-teman adik-adik calon apoteker dapat bertanya, karena memang sebenarnya ini kan teknis sekali ya, jadi saya juga agak kesulitan karena biasa membimbing itu di lapangan. Kalau membimbing itu kan mereka langsung mengerjakan, bahkan kemarin ada beberapa yang langsung ya, seperti siapa kemarin, Rima yang Rima. Iya, jadi gimana Bu, kita langsung bisa berpraktek bersama-sama gitu. Jadi ya kalau ini sangat terbatas ya, bisa baik virtual ini yang bisa saya berikan, yang bisa saya bagikan
seperti ini ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau nanti ini kita akan diskusi nanti yang sebatas mana saya bisa jawab, kalau enggak nanti akan saya catat untuk saya bisa tanyakan lagi kepada kebetulan mentor saya Pak Ahmad Subhan, ya, dia juga sangat pakar untuk teknik aseptic dispensing ini. Terima kasih ya. Ya, terima kasih sekali Bu Satriani ya, penyajiannya menarik dengan video, jadi seolah-olah kita bisa kita melihat dari dekat prosesnya gitu ya. Baik teman-teman, silakan jika ada pertanyaan nih, mumpung ada narasumbernya. Selamat pagi Bu, izin bertanya. Oke, dari siapa? Terima kasih kepada Ibu Satriani atas penjelasannya yang sangat informatif sekali. Perkenalkan, saya Anissa Ibu, saya ingin bertanya. Ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa pelayanan aseptic dispensing ini merupakan salah satu poin terpenting dalam proses akreditasi rumah sakit ya Bu? Iya, betul sekali. Lalu, apakah operator yang melakukan proses pelayanan ini harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu, Bu? Dan apakah harus tersertifikasi? Lalu pertanyaan saya, kendala apa saja yang dialami oleh tenaga farmasi yang baru pertama kali melakukan proses pelayanan aseptic dispensing-nya, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih. Tadi dengan siapa, Bu siapa? Anissa. Oh, Anissa, ya, mahasiswa ya? Mahasiswa, Bu. Ya, baik, di Anissa ya. Untuk sertifikat tentunya ya, sangat ini akan dipertanyakan pada waktu akreditasi. Jadi petugas yang melakukan aseptic dispensing itu dia akan minta sertifikatnya, akan dilihat ya, kompetensinya seperti apa gitu ya, sehingga semua operator baik bagian di preparasi maupun di operator sudah harus mengikuti pelatihan. Pelatihan ini juga bisa kita in-house training karena kita juga punya narasumber yang cukup kompeten ya. Jadi kita lakukan juga in-house training baik untuk petugas farmasi maupun perawat ya. Nanti kita berikan sertifikat. Kemudian juga tadi kendala-kendala ya. Memang untuk yang pertama kali itu ya tentunya sama aja lah kalau kita bekerja, kalau pertama kali tentunya kan nggak bisa langsung lancar ya, tetapi dengan supervisi, jadi di sini apoteker yang sudah melatih, yang sudah terlatih, dia akan melakukan supervisi ya untuk operator yang baru diterjunkan di pencampuran aseptic dispensingnya, jadi akan dilihat kemampuannya, ketelitiannya gitu ya. Kalau dia tidak kompeten ya, walaupun sudah tersertifikasi ya kita tidak akan taruh karena mungkin dia nggak passionnya di situ, juga harus diperhatikan ya. Jadi harus kita lihat disupervisi oleh apoteker yang memang sudah terlatih bagaimana operator yang baru ini nanti dapat bekerja memang menghasilkan produk yang steril, kemudian tepat ya, jangan sampai nanti produk yang kita berikan ini kan produk sudah bagus-bagus nih dari pabrikannya ya, semuanya sudah, kemudian begitu dicampur oleh operator malah karena dia tidak melakukannya dengan baik bisa masuk pirogen atau terkontaminasi dengan bakteri atau seperti itu ya. Karena itu setiap kali kita melakukan pencampuran itu ada penilaiannya, kemudian hasilnya itu kita bawa ke lab mikro UI ya. Di sana kita lihat sterilitasnya ya. Produk ini dalam 24 jam masih steril atau tidak, dalam 48 jam masih steril atau tidak. Ya, kemudian kita kemarin lakukan uji itu sampai 48 jam dan hasilnya masih steril ya. Nanti kalau teman-teman datang ke Fatmawati kemudian yang masih praktik bisa lihat sertifikatnya dari laboratorium UI bahwa sampai 48 jam produk yang kita buat tuh masih steril ya. Karena itu kita memang selalu batasin sediaan harus fresh ya, nggak boleh lebih dari 48 jam karena terkait dengan sterilitas dan stabilitas. Gitu ya Mbak Anissa, ada yang ini lagi ya? Silakan yang lain. Baik Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Anissa. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Nama saya Vigo Swambaton. Saya ingin bertanya Bu, ya.
Pertama, Pak namanya Pak? Vigo Sawambatan, Bu. Vigo. Ini Vigo. mahasiswa juga, Bu. Ya, Vigo. Gimana Vigo? Kan kalau yang tadi saya lihat itu adalah persiapan obat menggunakan ampul. Nah, bagaimana kalau sekarang kan lagi ngetren banyak pembuatan pabrik itu menggunakan PFS, Bu, pre-filled syringe. Apakah persiapannya sama? Nah, yang kedua pertanyaannya, ketika kita menyiapkan obat dengan yang menggunakan ampul dan suntikan tadi, apakah bungkusnya dari si suntikan dan jarumnya itu harus kita disinfektasi dulu? Dan caranya bagaimana, Bu? Apakah kita pakai sinar UV atau kita swab aja dengan alkohol? Ya, terima kasih Vigo ya. Tadi tentu dalam teknik penyiapan preparasi itu semuanya sama ya. Karena kan ini nanti yang akan dilakukan oleh operator ya. Jadi di bagian preparasi itu harus sudah mengerti apa aja yang nanti menjadi kebutuhan dari operator pada waktu bekerja ya. Jadi seperti tadi ditayangkan ya. Jadi mulai dari jarum suntiknya, kemudian material yang akan digunakan itu sudah disiapkan di bagian preparasi. Kemudian tadi apa pertanyaannya berikutnya? Yang berikutnya itu untuk bungkus dari syringe dan jarumnya disinfektasi dulu kah, Bu? Dan kalau iya, menggunakan apa, Bu? Ya, untuk bungkusnya. Ya, tadi kan di video disebutkan ya, diperlihatkan bahwa semua yang mau masuk ke tempat pencampuran untuk ke LAF ataupun BSC itu sudah di swab juga mulai dari kemasannya, plastik yang nanti yang membungkus sudah kita swab terlebih dahulu. Ya, kemudian tadi pembersihan daripada LAF-nya sendiri ya, bisa di LAF sendiri sudah ada sinar UV ya, jadi bisa didekontaminasi dengan sinar UV, tetapi tetap ya prinsip dengan menggunakan kasak dan alkohol swab itu tetap kita gunakan ya, karena ternyata dari hasil penelitian juga jauh lebih baik apabila membunuh kuman ya untuk desinfeksi dengan menggunakan alkohol 90, kita menggunakannya 96% ya. Jadi sebelum kita bekerja tetap harus kita lakukan. Ya untuk sinar UV sendiri boleh kita nyalakan 30 menit sebelum kita bekerja. Ada di alatnya sendiri, di LF-nya sudah ada fasilitas sinar UV-nya. Tapi tetap teknik swab-nya tetap juga kita lakukan sebelum kita bekerja. Jadi kita berharap nanti produk yang kita kerjakan tidak tercemar ya. Artinya jangan sampai produk ini justru nanti kalau dia kemasukan pirogen atau kemasukan bakteri akhirnya membuat infeksi sekunder ya pada pasien, istilahnya apa, kita kan ada itu ya, jadi yang tadinya tidak ada infeksi jadi malah jadi infeksi dengan produk yang kita berikan gitu ya. Seperti itu Vigo. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Selamat pagi Ibu Satriani. Ya, selamat pagi. Maaf dengan Ibu siapa? Saya Mailita Bu, dari mahasiswa juga. Oh, Melita? Melita agak keras suaranya. Ya, coba dikerasin suaranya Melita ya. Sudah jelas Ibu? Ya, sudah. Kenapa? Saya di sini ada 2 pertanyaan Bu. Ya. Tadi dijelaskan mengenai penyiapan sedia steril, sitostatika dan nutrisi parenteral. Ya. Ini kan menggunakan LAF dan PSC yang berbeda ya Bu? Ya, tentunya untuk BSC untuk sitostatika dan LAF untuk nutrisi parenteral maupun untuk pencampuran obat suntik ya. Pertanyaan saya, apakah LAF dan BSC ini bisa digabung di ruangan yang sama untuk efisiensi dari clean room sendiri, Bu? Kemudian pertanyaan kedua terkait obat sitostatika, kan dihitung dosisnya berdasarkan berat badan dari pasien ya, Bu? Berat badan dan tinggi badan ya? Iya. Ini penyiapan obatnya sendiri dihitung dosisnya dari awal atau misalnya saja obatnya vincristin, atau kita larutkan dari awal dulu sebanyak 1 vial, kemudian diambil volume yang dibutuhkan sesuai dosis dari pasien tersebut, Ibu. Ya, Melita tadi ya? Iya, Ibu. Ya, Melita. Tentunya untuk ruangan itu harus terpisah. Tidak boleh BSC yang untuk mencampur obat sitostatika itu disatukan dengan ruangan untuk obat non sitostatika ya. Kalau di Fatmawati sendiri itu kita jauh ya, memang walaupun di dalam satu area gitu, tapi tidak disatukan ya. Jadi ruangannya itu dipisahkan karena sitostatika ini kan kita tahu ya bahannya juga bersifatnya karsinogen ya. Nanti kalau misalnya ada residunya atau
nanti ada zat yang bisa mengontaminasi obat-obat yang ternyata memang kita gunakan bukan untuk sitostatika gitu. Jadi standarnya memang tidak boleh digabung ya, terpisah obat sitostatika dan obat non sitostatika ya. Untuk kemudian untuk penghitungan dosis dari obat sitostatika sendiri itu apoteker nanti akan melakukan review terlebih dahulu untuk dosis ya. Kemudian dia tentunya menggunakan rumus pencampuran obat sitostatika itu tinggi badan kali berat badan diakarkan dibagi 3.600 kemudian diakarkan ya. Nanti baru setelah itu dilihat apakah kesesuaian dengan resep yang diminta. Setelah dilakukan semua review oleh apoteker ya, kemudian pengkajian resepnya baru bisa dikerjakan oleh operator ya. Jadi kalau sudah sesuai baru itu nanti diparaf oleh apoteker, nanti akan dikerjakan oleh operator ya. Dia hitungannya bukan dicampur dulu baru dihitung dosisnya, tapi tetap harus dihitung dulu baru dilakukan pencampuran. Seperti itu Melita. Baik, terima kasih Bu. Cukup jelas Melita? Berarti misalnya seperti Vincristin tadi Bu, itu kan dry inject ya Bu, saya. Jadi diambil dry injectnya itu bagaimana Bu? Diambil dulu baru dilarutkan, kemudian sisa dari Vincristin itu apakah bisa disimpan dan digunakan kembali atau bagaimana Bu? Ya, makanya tadi kita lihat kan di awal tuh dia dibuatnya sama dulu ya untuk Vincristin, jadi bisa dosis berbagi gitu ya. Jadi kalau dia misalnya kebutuhannya 1 mili, isinya kan 2 mili gitu ya, bisa untuk pasien berikutnya yang 1 milinya bisa gitu ya. Jadi operatornya sudah tahu nih untuk yang hari ini yang pakai nanti kan ada info nih dari bagian ruang kemoterapi ya untuk ini ya, diinfokan yang hari ini akan kemo dengan menggunakan Vincristin itu berapa. Nah, jadi mereka ada berarti mereka akan pertama melakukan Vincristin dulu nih diambil. Jadi nanti ini salah satu cara kita untuk kita juga memberi keuntungan buat rumah sakit ya. Jadi dengan dosis berbagi. Jadi enggak kalau ada sisa terus dibuang enggak. Kalau itu kan masih dengan yang sama itu masih bisa digunakan. Tapi kalau dia dengan obat yang berbeda tentunya tidak bisa ya, dan sehari itu harus dibuang. Kalau memang nggak ada ya dibuang. Kita tidak pernah simpan sisanya untuk digunakan esok hari, tidak, itu dibuang. Jadi usahakan itu operator dia melihat dulu obat-obat yang akan digunakan dengan obat yang sama apa saja itu nanti akan dikerjakan bersama-sama, jadi bisa dosis berbagi seperti itu. Walaupun nanti ada bilang kan masih bisa dilihat stabilitasnya gitu ya, tetapi ini sangat tidak aman kalau kita sisa-sisanya kita simpan gitu ya. Dulu sebelum kita lulus akreditasi ya, baik itu CI maupun KARS ya, itu perawat-perawat itu kan suka sisa obat itu ampul itu dipotek terus ditutup pakai plaster ya. Plaster katanya biar besok bisa digunakan lagi ya. Tapi setelah kita edukasi terus-menerus bahwa itu tidak aman untuk pasien, sekarang mereka tidak pernah lagi tutup plaster di sisa ampul ataupun sisa vial. Ini sama kita juga di farmasi, kalau memang sudah hari itu tidak menggunakan lagi, kita tidak akan gunakan lagi ya. Jadi kita buang. Jadi sampahnya juga harus berbeda. Kalau untuk membuang sampah sitostatika tentunya dia tempatnya berbeda dengan membuang sampah obat non sitostatika. Seperti itu Melisa. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu penjelasannya. Ya, sama-sama Melisa. Baik teman-teman. Masih ada lagi teman-teman? Iya. Saya Bu Satriana, izin tanya, saya Kevin. Tadi mengenai penjelasan Ibu tentang pembuangan sampah sitostatika, itu boleh tolong minta dijelaskan kalau di RS Fatmawati bagaimana menghandle-nya, karena pasti itu kan tidak bisa harus berbeda total dengan yang non sitostatika kan, terus kan jadi apa prosesnya dan bagaimana itu mencegah untuk pencemaran gitu. Ya, baik Pak Kevin ya. Jadi untuk limbah sitostatika memang harus dikelola sendiri ya. Jadi kalau boxnya, kalau kita sebelum keluarin vialnya boxnya itu kita anggap sampah biasa ya, maksudnya sampah dia yang non sitostatika ya. Jadi misalnya
box-box yang kertas-kertasnya itu, brosurnya itu nanti kita pakai sampah hitam saja, masukin ke dalam plastik hitam ya, untuk itu. Kemudian baru filenya ya, sisa filenya maupun needle-nya maupun jarum suntiknya itu semua kita masukin ke dalam limbah sitostatika. Kita menggunakan plastik berwarna ungu ya, plastik berwarna ungu. Jadi ini dipisah, jangan nanti yang sampah-sampah apa box-boxnya, brosurnya juga kita gabungkan. Jadi ini kan kalau nanti pengelolaannya itu sendiri kan kita bekerja sama dengan Batan ya, Batan ya. Nanti itu akan ditimbang per kilogramnya. Jadi kita juga harus jangan sampai yang nggak penting itu kita anggap semua jadi sampah sitostatika, brosur-brosurnya, box-box luarnya, yaitu nanti kan merugikan rumah sakit, jadi bayar lebih mahal. Jadi seperti itu kita pisahkan. Jadi needle-nya, kemudian tadi EcoFlux, kemudian sisa-sisa vial itu kita masukin semua ke plastik berwarna ungu ya, tentu nanti dimusnahkan. Jadi ini memang beda nanti alur pemusnahannya juga berbeda. Seperti itu Pak Kevin. Iya, makasih Bu. Sorry Bu, saya satu pertanyaan lagi. Ya, kalau misalnya di antara operator, kan mungkin di Rumah Sakit Fatmawati sering ada resepnya, volume resepnya lumayan tinggi. Apakah insiden repetitive sprain injury lumayan tinggi di antara operator? Iya, tentunya memang kita di Rumah Sakit Fatmawati itu ada tim mutu ya, yang memang kalau ada insiden tertusuk jarum harus kita laporkan ke tim mutu untuk nanti di grading ya. Tapi sejauh ini sih ya operator kita itu belum pernah ada laporan tertusuk jarum ya, walaupun memang volume permintaan obat kemoterapi ataupun obat non kemoterapi itu cukup besar ya. Tadi seperti itu yang awal tadi saya katakan bahwa kita untuk kemoterapi memang mengusahakan meminimalkan menggunakan needle ya, jarum suntik. Jadi kecuali yang tadi volume kecil seperti penarikan vincristin, tapi untuk volume besar kita menggunakan EcoFlux. EcoFlux ini sangat kecil kemungkinan kita tertusuk ya, karena pemindahan dari vial sendiri ke dalam pelabot itu kan sudah tidak lagi ada ini ya, tidak ada lagi jarum suntik. Jadi tidak menggunakan needle, jadi memang jauh aman buat operator ya. Jadi sejauh ini sih kita belum pernah ada laporan ada operator kita yang tertusuk jarum, tetapi tetap memang harus kita sosialisasi, selalu kita edukasi apabila tertusuk ataupun ini ya ada kejadian pada waktu melakukan pencampuran ada semburan atau terkena paparan zatnya itu harus buat laporan ya, karena ini nanti akan juga membantu kita mengidentifikasi mungkin aja ada kesalahan sistem atau seperti apa, sehingga nanti ada perbaikan-perbaikan ke depannya. Seperti itu sih Pak Kevin. Makasih banyak Bu. Iya, sama-sama Pak Kevin. Masih ada lagi teman-teman? Iya Bu, saya Sally Andriani Bu, mau menanyakan Bu. Ibu Sally ya. Ya, makasih Bu Satriani atas penjelasannya. Saya ingin menanyakan untuk di Rumah Sakit Fatmawati sendiri, untuk operatornya itu sendiri adakah persyaratan khusus atau enggak? Karena saya mau sharing Bu, waktu tahun 2016 saya TTK tadinya Bu ditugaskan ke Darmais mau pelatihan rumah sakit yang saya kerja itu mau membuka ini, alhamdulillah udah mau buka. Namun kami di sini itu banyak yang belum teredukasi masalah efek samping yang bisa diterima oleh si operator. Jadi hanya baru 2 orang yang mau diikutkan. Jadi mohon informasi dari Ibu terkait operator yang efek samping terutama untuk yang perempuannya Bu. Bisa di-sharing nggak Bu? Ya, soalnya ya, makasih ya Bu sebelumnya. Iya, terima kasih Bu Sally ya tadi ya. Iya Bu. Ya, Bu Sally untuk operator memang yang sulit ini kan yang di bagian sitostatika. Banyak juga teman-teman yang memang tidak berani gitu ya kalau ditempatkan di bagian pencampuran sitostatika ya. Tetapi apakah ada persyaratan seperti tadi ya, tetap yang harus kompeten ya, harus kompeten, kemudian dia juga disiplin dalam penggunaan APD ya. Dalam pengerjaan itu memang harus kita sebagai apoteker itu melakukan supervisi, jangan sampai
operator kita ini membahayakan baik dirinya sendiri maupun produk nanti yang akan dihasilkan ya. Jadi memang penggunaan APD untuk menjaga dia terpapar tentunya kalau dia menggunakan standar-standar yang sudah ditentukan, tentunya ini akan sangat minimal sekali terpapar atau mendapat efek samping ya. Karena itu selalu untuk mengetahui ada tidak efek sampingnya, ini wajib medical check up ya. Jadi untuk operator yang di handling sitostatika itu ada medical check up setiap tahun untuk melihat apakah baik di ginjal itu ada ini enggak ada kerusakan atau seperti apa organ lain, itu kita melakukan medical check up ya, medical check up dan itu wajib untuk mereka yang menjadi operator di pencampuran obat suntik. Seperti itu Ibu Shelly. Oh iya Bu, terima kasih ya Bu. Iya. Bu Hesti, boleh satu? Boleh Bu Diana. Iya. Kangen dengan suara Bu Diana. Mbak Satriani, sukses ya. Iya. Pemaparannya sangat bagus. Tadi benar kata Bu Hesti, pakai video. Jadi seolah-olah kita melihat di Fatmawati ya. Ya, benar. Nah, pertanyaannya Bu Diana, sudah dari sejak kapan ya pelayanan dispensing aseptik ini di Fatmawati? Ya, untuk pertama memang kita di handling sitostatika dulu ya Bu ya. Itu sih dari tahun 90-an ya Bu ya kita sudah mengerjakan ya. Tapi untuk aseptic dispensing untuk pencampuran nutrisi parenteral dan obat steril itu sejak tahun 2013. Waktu itu kita mau masuk ke akreditasi Joint Commission Internasional dan di mana salah satu persyaratannya bahwa setiap obat high alert, terutama yang high concentrat, itu harus dilakukan pencampuran terlebih dahulu sebelum didistribusikan. Itu syarat mutlak dan itu harus kita kerjakan ya Bu ya. Jadi memang kita waktu itu kejar-kejaran karena waktunya memang sudah sangat dekat. Akhirnya kita pilih ruangan mana yang paling bisa kita untuk menempatkan LAF kita ya, kemudian semua terutama KCL ya waktu itu ya Bu ya, itu kita tarik dari ruang rawat karena sudah harus dilakukan pencampuran oleh farmasi ya. Awalnya memang agak sulit Bu karena perawat itu bilang begini, enggak, kami harus punya stok nanti kalau ada tiba-tiba kegawatan gitu ya. Jadi ini kita sosialisasi terus, edukasi terus, akhirnya mereka mau. Jadi tidak ada lagi nyimpan-nyimpan obat high alert di ruang rawat. Serahkan semuanya ke farmasi karena sebenarnya kan juga mempermudah pekerjaan mereka. Tetapi waktu itu mereka sepertinya masih, ya nanti kalau terjadi kegawatan seperti apa itu kan, padahal sebenarnya kan KCL juga nggak untuk kegawatan gitu. Ya, dan sekarang ya sudah baik, semuanya sudah patuh. Jadi tidak ada lagi high konsentrat, terutama KCL itu disimpan di ruang rawat. Jadi semuanya sudah diserahkan ke farmasi, dikelola oleh farmasi. Jadi itu memang awalnya waktu kita mau akreditasi Joint Commission Internasional Bu di situ. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya membantu perawat juga kan ya? Betul Bu, betul. Sekarang mereka malah nggak ini lagi ya, maksudnya mereka sekarang malah kalau kita ini langsung nanya ini malah maunya semua gitu ya, karena kan kemarin kita kebijakannya masih high konsentrat ya. Ada bilang bisa nggak ya yang ini tambahin yang ini gitu, jadi mereka malah sekarang merasa terbantu, jadi mereka bisa mengerjakan pekerjaan yang lain ya terkait dengan asuhan keperawatan karena pencampuran obatnya sudah kita ambil ya, terutama kemarin yang sangat senang itu adalah di perinatologi. Selama ini kan mereka yang melakukan pencampuran sendiri Bu sebelum ditarik oleh farmasi. Jadi begitu cairan itu habis, mereka tarik sendiri tuh ya, aminosteril dicari, campur kalsium glukonas. Nah itu kemarin ada penelitiannya oleh Dokter Nadia, spesialis dokter anak. Dia mengatakan kenapa angka sepsis di ruang perinatologi itu tinggi dan angka kematiannya juga cukup tinggi. Lalu dia mulai melirik cairan infus ya, yang diberikan kepada bayi. Dia bilang ini sepertinya harus dipindahkan ke farmasi gitu. Lalu ya kita berkomunikasi, kemudian kita juga waktu itu studi banding ke RSCM, lalu kita mulai melakukan pencampuran yang kita sarankan kita, dan benar hasilnya setelah itu dia dilakukan lagi penelitian, angka sepsis dan kematian bayi jauh menurun setelah TPN itu dikerjakan oleh farmasi. Jadi mereka dokter itu berterima kasih sekali karena kita sudah ambil semua pencampuran obat
total parenteral di ruang perinatologi di instalasi farmasi ya. Jadi dia bilang ini saya penyelamat lah, menurut dia kemarin farmasi ini penyelamat bayi-bayi saya katanya, seperti itu. Alhamdulillah ya. Iya. Ya. Sukses ya Mbak Satriani ya. Terima kasih Bu Diana, Bu Diana juga. Sama-sama. Ya. Iya. Terima kasih Bu Hesti. Ya, sama-sama. Silakan, masih ada pertanyaan lagi buat Bu Satriani? Saya Bu. Ya, silakan Christine. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Terima kasih Bu Satriani untuk presentasinya. Di sini saya mau menanyakan, tadi Ibu sempat menyinggung tentang Rumah Sakit Fatmawati telah melakukan pengujian sterilitas di Lab UI. Yang saya mau tanyakan, apakah pengujian sterilitas ini dilakukan secara berkala atau waktunya berapa lama, Bu? Kemudian pertanyaan yang kedua, menyambung dari pertanyaan Kak Kevin tentang keamanan operator, apakah operator yang bertugas dilakukan pemeriksaan rutin atau pemeriksaan khusus? Jika ada, waktu dan prosedurnya seperti apa, Bu? Terima kasih. Ya, baik sih Christine. Untuk tadi pertanyaan pertama terkait dengan apa tadi? Aku jadi lupa ya. Pengujian sterilitas. Ya, pengujian sterilitas ya. Ya, ini harus dilakukan secara berkala tentunya ya. Karena nanti kan juga operatornya bisa berganti gitu ya. Kemudian juga tetap kita harus pantau terus kondisi BSC kita. Makanya itu selain juga kita melakukan pemeriksaan secara berkala, juga kalibrasi sangat penting ya. Karena kan alat ini bisa aja nanti dia sudah karena sering digunakan kinerjanya berkurang ya. Jadi kalibrasi itu juga harus kita lakukan secara berkala. Jadi selain kita memeriksakan produk kita secara berkala, juga melakukan kalibrasi. Kemudian untuk petugas yang operator tadi setiap tahun sekali kita lakukan medical check up ya. Kemudian juga untuk operator tadi di rolling lah. Jadi lebih aman itu di rolling. Jadi ada nanti waktu-waktunya juga dia harus ini dulu ya, ke ruang biasa dulu gitu. Jadi nggak terlalu sering nggak selalu ada di ruangan pencampuran obat sitostatika terutama ya, yang sering memang riskan ya kalau di sana operatornya bisa terpapar. Seperti itu, Christine. Mungkin ada lagi ya. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Christine. Bu Satriani menyambung dari Christine. Ini untuk pemastian keamanan personil ya, operator maupun di preparasi itu ada tidak sih? Misalkan ada medical check up setiap berapa bulan kayak gitu, pemeriksaan gitu? Ya, kita sekarang untuk medical check up-nya masih setahun sekali ya Bu ya kita lakukan untuk operatornya. Kemudian kalau memang nanti dia ada gangguan ya kita off-kan dulu. Kalau misalnya seperti fungsi ginjal kita lihat atau seperti apa, nanti kita off-kan dulu kalau ada gangguan. Tapi kalau misalnya hasilnya masih baik dan dia ini tetap akan kita kerjakan di operator, tetapi nanti ada waktu juga untuk dia harus di rolling ya. Oke. Ya. Mau satu lagi tuh? Iya. Boleh bertanya Bu Hesti? Oh boleh Bu Lunggu, silakan. Oh ya silakan Bu Lulu. Baik, terima kasih Bu Satriani. Ilmu ya, yang diberikan sangat bermanfaat nih ya, buat. Terima kasih juga Bu. Apalagi untuk calon-calon TS kita ini ya. Nah, saya hanya satu Bu pertanyaannya. Tadi saat videonya diperlihatkan gitu ya, saya melihat ada dokumen yang masuk dan memang dokumen ini penting karena ya untuk tidak salah dalam hitungan-hitungan berapa yang mau dicampur seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah adakah perlakuan khusus untuk dokumen yang dibawa masuk ke dalam ruang aseptik itu, Bu? Itu saja. Karena peluang untuk kontaminasi juga kan bisa dari dokumen itu. Karena itu kan dari luar sana masuk ke dalam. Nah, yang tadi kan yang pakai APD segala kan itu personil dan ruangan juga sudah dengan segala tindakan dibuat supaya semuanya steril. Nah, dokumen ini gimana ya diapakan itu?
Terima kasih Ibu Satriani. Ya, sama-sama Bu Lulu. Bu Lulu seperti ini ya, kita ada ruang administrasi ya. Jadi nanti setelah sebelum ruang antara itu ada ruang administrasi di mana memang di situ nanti dilakukan penginputan untuk setiap resep yang masuk ya Bu ya. Jadi, kemudian juga apa namanya untuk mengarsipkan resep-resep yang masuk baik itu obat sitostatika maupun non sitostatika. Nah setelah itu nanti itu akan masuk ke ruang tadi seperti di ruang pencampuran obat non sitostatika. Kalau di situ sampai di preparasinya aja Bu, di etiket preparasi. Jadi dia tidak masuk ke dalam ruang untuk operator bekerja ya. Jadi di situ nanti etiket sudah dibuat di situ ya. Etiket sudah dibuat di situ, kemudian alat-alatnya yang akan digunakan, kemasannya semua sudah disiapkan di situ, ya nanti sudah juga didekontaminasi, baru nanti itu masuk ke pasbox. Jadi dia resep tidak masuk ke ruangan ini Bu, ke ruangan pencampuran obat ya, seperti itu. Tetapi kalau untuk di ruang sitostatika lebih ketat lagi. Jadi kalau di ruang sitostatika hanya di ruang resep itu hanya ada di ruang administrasi. Jadi kan diskus-cut nih ya Bu ya. Jadi sebelum masuk ruang antara ada ruang administrasi. Di situ nanti resep sampai di situ. Baru nanti etiket yang masuk ke dalam ruang preparasi dan kemudian dikerjakan oleh operator. Jadi kita membuat barrier supaya jangan meminimalkan kontaminan dari resep yang dibawa oleh PTK maupun apoteker yang di luar tempat pencampuran sitostatika maupun yang sitostatika. Apalagi ini sekarang di era COVID gini ya Bu ya, kita juga sangat waspada terhadap resep karena resep yang kita terima ini dari perawat juga kita harus benar-benar hand rub itu kita benar-benar ketat ya karena kita sendiri takut ya, kita saling menjaga juga. Jadi perawat juga sekarang tidak boleh masuk ke depo ya, artinya tugas kita satu sama lain itu saling menjaga karena memang bisa aja kontaminan itu juga tidak hanya dari perawat, mungkin juga bisa dari resep yang diturunkan karena resep ini kan dari ruangan ya, dari ruangan tulis oleh dokter kemudian diserah terima ke perawat ya, nanti baru ke depo gitu. Jadi kita tidak masuk ke dalam ruang pencampuran, sebatas di preparasi dan di ruang administrasi. Seperti itu Bu Lulu. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Iya. Iya, Bu, ini ada titipan pertanyaan dari Pak Kosasi. Kata beliau, apakah ada rencana menggunakan isolator? Juga ngerti ini. Oh, ya, Pak Kosasi, terima kasih. Pak Kosasi ini dosen saya dulu di STN-nya, dosen industri ya Pak Kosasi ya. Untuk sebenarnya kita punya isolator, ada 2 isolator ya Bu ya. Kita tempatkan di ruang kemoterapi ya, sitostatika ada 2 isolator. Dan itu memang juga kita gunakan, tetapi dia volumenya memang tidak sebanyak seperti ruang tadi alat yang saya paparkan tadi dalam sebelumnya, ya karena operator kita sekarang ini kan 1 Bu, jadi dia ya masih bekerja di satu ini aja di BSC aja, jadi isolatornya itu ada, tetapi memang dia boleh dikatakan penggunaannya jarang gitu, tapi alatnya sendiri ada. Karena memang lebih sulit ya menggunakan isolator itu Bu, karena tangan kita ini kan dipandu oleh di handscoon yang sudah disiapkan. Nah, dan itu standarnya kan handscoonnya besar ya, karena memang ini standar dari luar ya, jadi kadang-kadang operator itu agak sulit menggunakannya, jadi mereka lebih nyaman dengan alat yang sekarang. Gitu. Tapi ada alatnya itu, bahkan kita punya 2 isolator. Seperti itu. Baik, silakan teman-teman, masih ada waktu jika mau bertanya. Bu izin bertanya. Iya, silakan. Terima kasih Bu Satriani untuk pemaparan materinya. Saya Tri. Bu, tadi saya penasaran dan menyinggung tadi yang tadi dibahas sama Vigo mengenai ini privilege sharing. Privilege sharing itu privilege sharing. Ya. PFS. Ya, contoh obatnya apa ya? Nah, saya juga kurang tahu sih Bu, makanya saya mau tanya di Fatmawati apakah digunakan Bu? Mungkin seperti ini kali ya, seperti Arextra ya, yang memang dia sediaannya udah dalam bentuk siring ya. Nah, ya. Ya, itu kan tidak perlu lagi kita
ini kan tidak perlu lagi kita campur-campur ya, karena memang sudah dalam reduce kan dia ya, karena memang obatnya sudah ada dalam siringnya. Jadi itu memang biasanya tidak masuk dalam ruangan pencampuran, jadi dia langsung didistribusikan karena memang sudah reduce di dalam sediaan siringnya ya. Seperti itu. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Masih ada? Masih ada teman-teman? Izin bertanya Bu. Siapa? Saya Dian Hairunisa. Oke Dian, silakan. Terima kasih Bu Satriani, tadi pemaparannya sangat jelas sekali. Saya mau menyambung pertanyaan dari Melita, tadi teman saya. Untuk ruangan aseptiknya sendiri itu kan tadi antara ruangan sitotastika sama ABS itu berbeda ya Bu. Nah, untuk di bangunannya itu sendiri, saya penasaran tadi, apakah satu instalasi sama IFRS dia beradanya di belakang atau bagaimana bentuknya Ibu, seperti apa? Terus tadi untuk personilnya, untuk operator, kira-kira berapa banyak ya Ibu untuk operatornya sendiri gitu? Seperti itu Ibu, terima kasih. Ya, baik Bu Dian. Ya, Bu Dian. Tadi untuk lokasinya ya Bu Dian ya, apakah ada di instalasi farmasi atau ada berada di luar instalasi farmasi? Prinsip ya Bu Dian, karena sebelumnya kita memang ada di instalasi farmasi ya, ada di instalasi farmasi karena memang waktu itu memungkinkan ruangan yang ada adalah ruangan di instalasi farmasi. Tetapi setelah beberapa lama kita diberi lagi ruangan oleh rumah sakit itu di depo dekat depo namanya depo teratai ya, karena waktu itu ruangan untuk pasien yang di kemoterapi itu dipindah, jadi kita dapat ruangan besar nih gitu. Jadi nah ini diserahkan kita, lalu oh iya kenapa kalau memang ada deket nih dengan ruang rawat kenapa mesti jauh, karena kalau dari instalasi ke ruang rawat kan membutuhkan waktu yang lama, jadi ada resiko jatuh di jalan ya pada waktu distribusinya, kemudian ada resiko terkena cahaya dan sebagainya. Jadi begitu kita dikasih ruangan yang berdekatan dengan ruang kemoterapi, ini langsung kita manfaatkan. Jadi akhirnya kita pindah tuh yang dari tadinya instalasi farmasi sekarang ada di depo teratai ya. Jadi di situ artinya kita juga cepat mengkonfirmasi karena pencampuran obat sitostatika ini tergantung kondisi pasien. Misalnya dia sudah dijadwalkan nih masuk untuk besok dilakukan kemoterapi, ternyata pagi-pagi KU-nya jelek, tensinya tinggi ataupun tiba-tiba HB-nya tidak memungkinkan dia untuk kemoterapi. Jangan sampai nih obat sudah kita campur baru kita dapat info nih, oh pasiennya batal. Ya itu kan nanti akan merugikan rumah sakit. Karena itu selalu dengan kita berdekatan dengan ruang rawatnya, itu kita cepat dapat info. Pasien ini pending dulu ya, KU-nya nggak baik gitu ya. Jadi kita langsung dapat info. Jadi kita tidak boros ya, namanya buang-buang ya, udah dicampur ternyata pasiennya nggak bisa dikemo gitu karena kondisinya. Ya kemudian kalau tadi prinsipnya memisah dengan ruang obat non sitostatika itu harus ya, itu harus standarnya juga memang harus dipisah, jadi tidak boleh gabung. Walaupun ya kita sama-sama di depo terapi, di depo terapi, tapi kita pisah ruangannya, jadi tidak bersatu ya. Tapi kalau lokasinya itu memang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi rumah sakit seperti itu ya, Brian ya. Baik Ibu. Untuk operatornya itu biasa berapa banyak ya Ibu? Kenapa Bu? Jumlah operator? Ya jumlah operatornya dalam satu hari itu apakah gantian per shift atau satu orang itu ya satu gitu, atau besoknya lagi ganti baru ganti atau bagaimana? Ya, untuk obat sitostatika karena memang kita tidak memperlakukan 2 atau 3 shift ya, jadi kita hanya 1 shift Bu. Jadi kita operator sendiri itu 1, nanti yang bagian preparasi itu 1 ya, karena sitostatika itu sendiri kan bukan obat emergensi ya yang harus dikerjakan pada saat itu, dia terjadwal. Jadi kita sudah lakukannya terjadwal, siapa besok yang akan dikemo itu datanya udah masuk ke kita. Dan itu ruang perawatannya sendiri juga tidak 24 jam, jadi hanya sampai jam 4 ya. Nanti kalau pasien udah selesai dikemo, kalau dia dirawat inap dikembalikan ke ruangan, kalau selebihnya kan biasanya ODC ya, one day care. Jadi mereka
setelah melakukan kemo observasi 1 jam lalu mereka boleh pulang gitu. Jadi kita tidak pakai 2 atau 3 shift, kita hanya 1 shift. Tetapi untuk obat yang non sitostatika ya itu permintaan kan bisa aja kapan aja datang, dan depo kita memang juga 24 jam ya, kebetulan ada depo Teratai itu 24 jam. Jadi setiap shift itu ada yang bisa melakukan pencampuran obat non sitostatika ya yang sudah dilatih. Jadi setiap shift itu nanti akan ada satu yang bertanggung jawab terhadap pencampuran obat non sitostatika gitu. Seperti itu Bu Dian. Oke. Masih ada lagi? Ibu, saya mau izin bertanya lagi. Silakan. Oh ya, Melita ya. Iya, Bu. Tadi menyinggung masalah obat high alert, Bu, yang di Fatmawati sempat ditarik ya, Bu, dari ruang ranap, kemudian masuk kembali ke farmasi ya, Bu. Kebetulan saya udah kerja nih, Bu, di rumah sakit. Nah, di rumah sakit saya ini belum ada ruangan penyiapan sediaan steril untuk high alert tadi ya, Bu. Iya, iya. Jadi obat-obat high alert ini terpaksa kami lepas di troli-troli emergency yang di setiap lantai, Bu. Dan untuk penyiapannya sendiri masih dilakukan oleh perawat. Nah, untuk kondisi seperti ini, Bu, obat high alert yang terpaksa kami lepas dan ruangannya yang belum ada, sebaiknya bagaimana ya, Bu, saran dari Ibu? Terima kasih, Bu. Baik Melita, ya kita kembali ke standar ya Melita. Kalau tadi sudah dikatakan bahwa untuk obat high concentrat oleh di standar di akreditasi itu juga di IPSG ya, itu dikatakan bahwa itu memang menjadi tugasnya farmasi untuk melakukan pengeceran sebelum didistribusikan, karena memang ini high alert ya, obat yang sangat beresiko ya, apabila terjadi salah penggunaannya bahkan bisa menyebabkan kematian gitu. Jadi mungkin tahap awalnya ya Melita harus berkomunikasi dengan pihak manajemen rumah sakit untuk memfasilitasi paling nggak kita bisa mencampur nih di depo farmasi, baik itu lokasinya, nanti itu alatnya itu agar disiapkan oleh rumah sakit. Memang kalau kita di instalasi farmasi kita tidak bisa bekerja sendiri ya, tentunya harus ada dukungan dari pihak manajemen gitu ya. Tetapi dengan komunikasi nanti kita beritahu apa yang menjadi standar baik itu di akreditasi maupun nanti di PMK 72 bahwa memang itu harus dikerjakan oleh farmasi. Ya itu memang syarat mutlak yang harus kita kerjakan ya, terutama untuk high concentrat itu memang harus kita kerjakan ya. Itu poinnya di high concentrat itu tidak boleh kita berikan dalam keadaan utuh ke perawat ya. Jadi perawat di ruang rawat tidak boleh menyimpan obat-obat high concentrat. Itu harus dikelola oleh farmasi. Seperti itu Melita. Ya, gimana Melita? Kalau pencampurannya tetap dilakukan oleh perawat, tapi diawasi oleh farmasi di instalasi farmasi, boleh tidak, Bu? Karena petugas untuk pencampurannya sendiri belum ada yang terlatih begitu, Bu. Oh iya, memang kembali kepada regulasi ya, Melita, regulasi di rumah sakit. Tetapi kan regulasi kita juga harus sesuai dengan standar ya. Kalau dikatakan dicampur oleh perawat dan diawasi oleh instalasi, akan farmasi akan sulit ya kita. Karena ini kan kita juga, apakah kita mau hadir 24 jam di ruang rawat, seperti itu kan? Kan nggak mungkin juga farmasi itu ada di 24 jam di ruang rawat. Pastikan kita ada di depo kita. Setelah kita misalnya visit ataupun ronde di ruang rawat, kita akan kembali ke depo kita ya. Jadi itu memang udah syarat mutlak ya. Dan kalau nanti pada waktu akreditasi, sepertinya memang tidak bisa kita bilang ini kita awasi, yang tetap melakukan adalah perawat. Itu tidak bisa, tetap harus farmasi. Memang disebutkan bahwa dilakukan oleh instalasi farmasi. Ya, dan pengalaman kita memang surveyornya itu biasanya tidak mau kalau kita bilang high alert itu dilakukan dicampur oleh perawat di ruang perawatan. Itu memang harus dilakukan oleh instalasi farmasi. Seperti itu Melita. Baik, terima kasih banyak Ibu. Masih ada lagi? Ya, izin bertanya, Bu. Ya. Silakan. Terima kasih, Bu Satriani. Saya Mustakimah. Ya. Mau bertanya, Bu, untuk pencampurannya itu untuk 1 kali pakai atau per hari? Kemudian untuk distribusinya itu apakah perawat yang mengambil atau dari orang farmasi yang membagi? Kemudian satu lagi, Bu. Untuk yang dosis berbagi tadi, Bu. Misalnya kan jadinya kan 2 pasien itu dapat
satu ampul ya Bu kalau berbagi satu vial. Itu pelaporan klaimnya gimana ya Bu? Nah ya, terima kasih Bu. Ya, baik, dengan siapa tadi maaf? Mustakimah Bu. Mbak Mustakimah ya. Iya. Iya. Tadi pertama tentang dosis berbagi atau apa tadi ya pertama ya? Saya lupa tuh. Pencampurannya itu untuk sekali pakai atau ya. Ya, baik ya. Tadi sebelumnya kan saya sudah paparkan bahwa kita melakukan uji ya terhadap produk yang kita buat ya. Tadi sampai 48 jam ternyata masih dalam keadaan steril. Tetapi kita tidak hanya melihat daripada sterilitasnya, tetapi juga stabilitasnya. Ya, jadi nanti kita lihat apakah ini stabil dalam 24 jam atau 48 jam. Ya, jadi tidak hanya dilihat dari sterilitas, tapi juga stabilitas. Nah, ini nanti menentukan apakah kita bisa melakukannya sampai menyimpan sampai 2 hari, atau menyimpan sampai 3 hari, gitu ya. Tetapi selama ini kami karena deponya memang 24 jam ya, 24 jam kita selalu fresh ya. Jadi fresh, jadi ada permintaan ya sesuai. Kalau untuk perinatologi kan sudah terjadwal ya, berapa cairan yang dibutuhkan oleh bayi itu kan sudah terjadwal setiap hari, jadi kita bisa atur waktunya. Tetapi ada beberapa obat ya, misalnya pasien tiba-tiba hipokalemi, lalu dokter meresepkan kalium ya, KCl, dan itu harus dicampur terlebih dahulu di instalasi farmasi sebelum didistribusikan. Nah itu memang harus kita siapkan dalam keadaan fresh ya. Jadi berapa kebutuhannya dalam 24 jam itu yang kita siapkan. Jadi kita tidak stok sampai ya sampai 2-3 hari tidak. Kalau karena deponya juga 24 jam ya kita siapkan dalam untuk 24 jam ya. Jadi tidak melakukan ini ya buffer gitu ya, tidak seperti itu. Dan untuk apa tadi pertanyaan keduanya? Untuk distribusinya Bu dilakukan oleh diambil perawat atau di farmasi sendiri yang menghantarkan seperti itu ya. Nah kalau di Fatmawati untuk perinatologi itu kita yang mengantarkan ke ruang perinatologi. Jadi ada petugas yang setelah kita selesai melakukan, tapi bukan operator ya, ataupun petugas yang ada di ruang pencampuran. Kita tidak boleh keluar masuk ke ruang-ruangan perawatan. Jadi kita tetap ada di ruangan kita. Nanti ada petugas kita yang serah terima ke ruang rawat ya. Jadi kita melakukan serah terima, tetap kita tulis di buku serah terima sebelum nanti obat itu digunakan oleh pasien. Jadi tidak perawat yang mengambil, tapi kita yang menghantarkan ruang rawat seperti itu. Mustalifah ya tadi ya. Yang sama ya. Tadi Bu, yang dosis berbagi tadi klaimnya bagaimana ya Bu? Oh ya, dosis berbagi itu tadi kita lihat di obat kemoterapi ya. Di obat kemoterapi, ya inilah untungnya kalau kita bisa melakukan handling sitostatika di instalasi farmasi, kita bisa mengklaim per vial. Kita bisa mengklaim, dan dia kan sistemnya tuh untuk obat kemoterapi itu vivo service ya. Jadi tidak seperti obat-obat yang lainnya yang dia paket inajibijis. Kalau paket inajibijis kan semakin banyak kita diberikan ya, paket inajibijisnya nggak berubah ya, nanti kerugian daripada rumah sakit itu kan semakin tinggi. Jadi memang pakai energi bijis itu peran apoteker itu bagaimana mengendalikan penggunaan obat ya, baik itu lama pemberiannya harus kita benar-benar komunikasikan. Tetapi kalau di obat kemoterapi dia vivo service, di situ kita bisa lihat bahwa apa yang kita selama itu sesuai dengan restriksi yang diberikan oleh BPJS, kita bisa klaim full per via seperti itu. Jadi itu kan kita memberikan pemasukan buat rumah sakit ya, gunanya setengah ampul, tapi kita bisa klaim 1 ampul seperti itu. Ya Bu, terima kasih Bu. Iya. Oke, silakan masih ada waktu jika Mas mau bertanya. Bu, saya izin bertanya. Ya. Silakan Fania. Ya Fania. Terima kasih Bu Yani. Saya kan tadi tertarik tentang sebelum menjadi personil itu kan harus di-training. Nah, terus pertanyaan saya, berapa lama ya Bu untuk trainingnya? Dan apakah itu bisa terbuka untuk umum atau hanya yang ingin bekerja di bagian dispensing saja Bu? Terima kasih. Ya,
Fania, untuk Fatmawati, kalau kita melakukan pelatihan itu selama 5 hari, ya kita 5 hari melakukan pelatihan, dan nanti misalnya hari pertama kedua kita memberikan teori, nanti hari berikutnya sudah langsung praktek. Jadi setiap peserta nanti akan langsung diberi alat dan bahan ya untuk melakukan baik itu pencampuran obat suntik ya ataupun nanti di total parenteral nutrition, nanti langsung praktek. Jadi kita memang karena ini teknik ya, jadi kita lebih banyak membimbing itu di lapangan ya. Jadi kita sekitar 5 hari ya, 5 hari itu untuk peserta pelatihan yang akan ini ya, yang akan menjadi operator ataupun bagi preparasi ruang sitostatika ataupun non sitostatika. Seperti itu, Fania. Ya Bu. Ya, Fania. Terus apakah bisa terbuka untuk apalagi? Apakah terbuka untuk umum atau hanya yang sudah bekerja saja di Fatmawati, Bu? Ya, kita terbuka untuk umum, tapi ya pesertanya memang ya apoteker, TTK, seperti itu yang daftar ya. Untuk awat sih biasanya kita terima sih kalau mereka mau ikut juga ya. Tapi yang memang selama ini yang mendaftar itu adalah TTK dan apoteker, ya. Yang memang nanti rumah sakitnya mau melakukan teknik aseptic dispensing seperti itu. Nah, boleh untuk umum sih kita boleh, cuman artinya kan profesinya ya memang yang nanti akan dia keahlian yang nanti akan digunakan di rumah sakit bersangkutan, nanti kan biayanya mahal tapi nggak dipakai kan sayang ya. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Ya. Oke, masih ada sekitar 10 menit lagi. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Ya Bu, saya mau bertanya. Silakan Laura. Ya. Terima kasih Bu Satriani untuk pemaparannya yang cukup jelas. Saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi dibahas tentang handling sitostatika. Apakah ada rumah sakit tertentu yang boleh melakukan pelayanan handling sitostatika? Kemudian yang kedua, tadi juga dibahas tentang nutrisi perinatologi. Itu tadi ada 2 formula ya, PG1 dan PG2. Nah, kemudian PG1 dan PG2 itu diberikan pada kondisi pasien tertentu, maksudnya kan bayinya baru lahir ya, mungkin apakah ada persyaratan tertentu untuk menerima PG1 atau PG2, atau ada formula yang lebih baik gitu antara PG1 dan PG2. Nah, kemudian pertanyaan saya yang ketiga, jadi waktu itu saya pernah jenguk teman saya lagi sakit hepatitis A di rumah sakit pemerintahan. Kemudian dia itu dikasih infus. Nah, infusnya itu saya nggak tahu perawatnya itu ada ngeinjeksi zat tambahan gitu, tapi ngeinjeksinya itu di dalam ruang inap itu. Nah, sebenarnya apakah cara seperti itu benar atau tidak gitu? Karena kalau misalnya dilihat tadi juga kan ada compounding non sitostatika kan Bu? Gitu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, baik Laura. Tadi untuk rumah sakit khusus yang boleh melakukan handling sitostatika ya. Ya, tentunya kalau rumah sakit mau melakukan handling sitostatika harus ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ya. Seperti dia memang punya dokter onkologi ya. Kalau dia tidak punya dokter onkologi ya dokter umum kan tidak kompeten untuk meresepkan obat-obat sitostatika ya. Ya, jadi untuk di rumah sakit besar yang hampir semua memang ada dokter onkologinya ya boleh melakukan handling sitostatika ya seperti itu. Tapi kalau dokternya sendiri juga di dokter onkologinya belum ada ya, walaupun fasilitasnya sudah ada ya kan tidak ada yang meresepkan obat nanti obat sitostatikanya. Jadi seperti itu ya. Jadi harus ada dulu dokternya nih ya, baru nanti farmasi melengkapi fasilitasnya. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua, melakukan pencampuran di ruang perawatan ya. Ya tadi seperti apa pertanyaan yang kedua?
Tadi yang kedua itu tentang ini sih Bu, PG1 dan PG2. Oh, PG, ya. Untuk PG1 dan PG2 itu pertama kali diberikan adalah PG1. Nanti untuk hari kedua, hari ketiga baru menggunakan PG2. Kemudian apa kriterianya bayi yang diberikan PG1, PG2? Bayi-bayi yang lahir dengan prematur, dengan berat badan di bawah 1,5, ya. Itu memang kita harus menghitung berapa sih protein yang dia butuhkan, berapa kalori yang dia butuhkan. Karena untuk dapat tumbuh itu harus tercukupi baik protein maupun kalorinya. Terutama untuk proteinnya. Protein ini kalau tidak dipenuhi kebutuhannya, maka nanti walaupun kita berikan cairan protein tetapi tidak dihitung kebutuhannya, dia akan diubah jadi energi sehingga dia untuk tumbuh itu akan sulit karena kan untuk bisa tumbuh itu butuh proteinnya yang membangun sel itu kan protein ya. Jadi memang harus benar-benar dihitung proteinnya, kebutuhan protein si bayi untuk dia dapat tumbuh ya. Dengan kalau yang di perinatologi itu 1 gram kebutuhan protein bayi yang baru lahir itu sebesar 1 gram per kilogram berat badan. Ya, 1 gram per kilogram berat badan, dan volume yang boleh diberikan itu dalam 24 jam itu adalah 150 cc. Ya. Jadi dibuatlah formulasi supaya bagaimana kebutuhan akan protein itu dengan volume 180, ya 150 itu kebutuhan akan proteinnya bisa tercapai sehingga bayi ini bisa tumbuh. Jadi walaupun nanti misalnya dia komplikasinya itu sepsis ya atau ada kelainan yang lain, tetapi berat badannya tetap kita jaga, yaitu dengan formula PG1 dan PG2. Jadi kemarin saya diskusi dengan dokter perinatologi, memang formula PG1, PG2 ini dibuat sedemikian rupa sama dengan gizi yang dia dapat pada waktu dia ada di dalam kandungan ibunya. Jadi diusahakan semirip mungkin lah. Jadi proteinnya, kalori semuanya dihitung supaya dapat hampir mirip dengan waktu dia masih dalam kandungan. Seperti itu. Nah, kemudian tadi yang ketiga pertanyaannya pencampuran infus, Bu. Oh, pencampuran infus di ruang perawatan ya. Iya, temannya dirawat lalu susternya mencampur di ruang perawatan tapi tidak di instalasi farmasi ya. Ya, mungkin memang ada beberapa keterbatasan ya, mungkin baik dari segi SDM ya, kalau farmasinya belum mampu memang masih diserahkan ke perawat. Tetapi kan tidak untuk obat-obat yang tadi saya sebutkan, obat high alert, obat sitostatika ya, itu memang harus wajib dilakukan oleh instalasi farmasi. Tetapi tetap harus ada kalau nanti di akreditasi itu ada nggak progresnya gitu, ada nggak keinginannya dari kita untuk menarik semua obat-obat suntik yang ada di ruang rawat ya. Jadi ya pertama mungkin nggak bisa sekaligus kita bisa ambil prioritas dulu ruang anak ya atau instalasi gawat darurat gitu. Kalau kita belum mampu semuanya ya. Jadi memang kalau sudah seperti di Fatmawati tempat tidurnya sekitar 800 dan boleh dikatakan hampir semua pasien itu kan di infus ya dan mendapat obat suntik ya. Jadi kita bisa bayangkan berapa volume pekerjaan di instalasi farmasi ya. Itu baru campur obat, belum lagi nanti kita obat oral ya, sediaan obat oral. Jadi kalau tidak sekaligus juga tidak apa-apa, tapi kita tetap harus ada progresnya gitu ya. Kita mau ada kemauan dengan kita sekarang mendatangkan alat ya, alat lagi ke IGD. Jadi nanti kita prioritaskan dulu bagian-bagian mana yang memang bisa kita lakukan pencampuran. Ini terkait dengan fasilitas dan SDM-nya. Seperti itu kan ya. Baik, oke, terima kasih sekali Bu Satriani. Sepertinya kita harus mencukupkan sampai di sini ya untuk sesi kuliah Kepetas Selekta 2 ini karena keterbatasan waktu. Jika masih ada pertanyaan bisa nanti di WA ke saya, nanti saya bisa teruskan ke Bu Satriani ya Bu ya. Semoga Bu Hesti ya. Baik. Baik Bu. Oke. Sekali lagi terima kasih Bu Satriani atas waktunya ya, di tengah teman-teman dari Pancasila. Kesibukannya masih menyempatkan untuk berbagi dengan adik-adik mahasiswa apoteker. Sukses selalu dan tetap sehat ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Hesti. Ya, kita tutup kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.
Terima kasih Bu.